Kalau yang Oke, start mulai. Ya, suaranya udah rapat dulu. Suara itu dimatiin dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita semua dan mengumpulkan kita di sore hari yang berbahagia ini. Kepada para jamaah yang hadir, eh, suara saya jelas nggak ya? Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas terdengar. Responnya baik. Ya, acara kita sore ini adalah manasik online ya, yang akan
dipimpin oleh Ustadz Ferry Zaid Gultom ya, Hafizahullah ya, yang beliau sudah hadir di Zoom kita sore ini. Ya, mungkin saya langsung saja ya, waktu dan tempat kepada Ustadz Ferry, saya persilakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para boyok Rahman, calon tamu-tamu Allah yang kami hormati dan kami muliakan, kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala pada kesempatan kali ini kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan salah satu agenda pra umroh kita. Sebelum kita melaksanakan ibadah umroh kita nantinya, maka hendaknya kita melandasi ibadah kita itu di atas ilmu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'alam annahu la ilaha illallah." Maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah kesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan ketika membawa dalil ini bisa diambil pelajaran penting dari ayat ini bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hendaknya lah seseorang itu sebelum dia berucap dan berbuat melandasi ucapan dan perbuatannya, melandasi perkataan dan amal perbuatannya itu ya di atas ilmu. Nah, karena yang hendak kita laksanakan ini adalah ibadah umrah, maka hendaknya lah ibadah yang akan kita laksanakan ini dilandaskan oleh ilmu. Tentunya ilmu qala Allah qala Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada kesempatan kali ini karena waktu kita yang sangat singkat, maka kita perlu menyampaikannya dengan singkat dan sederhana mungkin. Tujuannya agar mudah kita memahaminya. Jamaah rahimani rahimakumullah, kami berharap jamaah semuanya bisa memahami atau mendengar ya dengan seksama agar nantinya ketika kita melaksanakan ibadah umroh itu bisa terlaksana dengan baik, ya terlaksana dengan baik. Baik, Bapak Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ibadah umroh sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya memiliki rukun. Suaranya nggak masuk, kurang nggak terdengar. Tanpa itu speaker itu dimatiin. Baik. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ibadah umroh sama seperti ibadah-ibadah yang lain, yaitu dia memiliki rukun-rukun yang mesti dilaksanakan. Apabila salah satu dari rukun-rukun ibadah tidak dilakukan, maka ya ibadah tersebut tidak diterima atau tidak dikatakan sah. Nah, demikian pula ibadah umroh, dia memiliki rukun-rukun umroh. Bagaimana yang jamaah ketahui bersama di layar, ya kita bisa melihat ada 4 rukun umroh yang mesti ya diperhatikan oleh kita semuanya. Yang mana salah satu rukun umroh ini jika tidak dilaksanakan maka ibadah umrohnya tidak sah. Maka ibadah umrohnya tidak sah. Ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah ihram umroh atau niat umroh. Ya, ihram umroh atau niat umroh. Jamaah semuanya ketika nanti dari rumah
kemudian sudah mempersiapkan segala macam persiapan untuk berangkat ya menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, tentunya dengan persiapan sudah kita lakukan itu menunjukkan ada azam bahwasanya jamaah semua sudah ingin melaksanakan ibadah umroh, ingin melaksanakan perjalanan menuju untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu saja sudah menunjukkan niat, ya. Nah, hanya saja jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah umroh itu ya sebagaimana ibadah sholat ada pembukanya yang apabila sudah diucapkan ya lafaz tersebut, maka disitulah sudah dimulai ibadah umrahnya, ya kan? Nah, yang pertama dikatakan ihram umroh, ya ihram umroh. Makna ihram ini jemaah berasal dari kata ahrama, ya yuhrimu, ya ihraman, ya artinya ya menjadikan sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram. Ya, sebagaimana mungkin jamaah pernah dengar istilah takbiratul ihram dalam sholat. Ketika jamaah sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka dengan ucapan takbir tersebut, jamaah sudah dilarang lagi yang namanya apa? Makan. Jadi kalau seandainya jamaah ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat, kemudian jamaah makan, ya jamaah itu minum atau berbicara, yang mana makan dan minum dan berbicara itu sebelum sholat halal. Tapi karena jamaah sudah berniat untuk melaksanakan sholat, kemudian jamaah mengatakan Allahu Akbar, ya maka saat itu juga semua yang sebelumnya halal-halal, makan, minum, berbicara, itu menjadi apa? Menjadi haram. Yang apabila dilakukan, itu batal sholatnya. Nah, demikian pula dalam ibadah umroh. Ada istilahnya ihram juga. Ada istilahnya apa? Ihram juga. Yang mana ketika jamaah mengucapkan ya lafaz labbaik Allahumma umroh, ya labbaik Allahumma umroh, maka saat itu juga maka berlakulah larang-larangan ihram. Apa saja larang-larangan ihram itu nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Yang penting jamaah tahu dulu nih, apa sih ihram itu kan begitu. Ya. Jadi dalam ibadah umrah pun ada istilah ihram sebagaimana yang kita ketahui bersama setiap kali kita melaksanakan sholat ada nama istilah takbiratul ihram. Itu lafaz Allahu Akbar, ya lafaz takbir Allahu Akbar, ya yang merupakan lafaz yang sudah diucapkan maka berlakulah hal-hal yang dilarang dalam sholat. Demikian pula di dalam umrah. Hanya saja lafaz dalam ibadah umrah ini bukan takbir, bukan Allahu Akbar, tapi apa? Labbaik Allahumma umrotan, yang mana itu merupakan ya seseorang ketika sudah mengucapkannya berlakulah larangan-larangan ihram. Demikian. Adapun niat tentunya ketika kita sebelum melaksanakan sholat, sebelum mengucapkan takbir, tentu kita sudah berniat dalam hati kita mau sholat apa. Demikian. Demikian pula dengan umroh. Niat kita itu sudah kita sudah kita niatkan. Bahkan ketika jamaah sudah membayar DP, kemudian pelunasan, kemudian jamaah mempersiapkan segalanya, itu sudah merupakan azam dari niat jamaah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan rukun umroh yang ada kita sebutkan di sini adalah ya, yaitu ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umroh, yang mana ucapan tersebut ya adalah ucapan yang setelah ucapan tersebut berlakulah larang-larangan ihram. Nah, ini dia jamaah ya. Nah, tentunya kemudian jamaah rahimakumullah, kondisi ya ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umroh ini, itu kondisinya harus sudah memakai pakaian ihram, ya pakaian ihram. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam itinerary kita bahwa pesawat kita itu adalah Lion Air, yang mana jam keberangkatan kita atau pesawat take off itu adalah jam 12 siang, ya jam 12 siang, ya. Kemudian insya Allah tiba di Jeddah itu pukul 7 sore, ya pukul 7 sore. Maka tentunya
karena kita dari Jeddah langsung ke Mekah, artinya langsung melanjutkan ibadah umrohnya, kita akan melakukan ihram ini, ya, berpakaian ihram, kemudian mengucapkan ya lafaz niat umrohnya, ya, yaitu di mana? Di pesawat, ya. Jadi memakai pakaian ihramnya itu di pesawat dan mengucapkan labbaik Allahumma umrohnya tadi di mana? Di pesawat, ya. Nah, itu nanti biasanya akan diumumkan oleh apa namanya, kru pesawat, biasanya 1 jam, kemudian setengah jam berikutnya akan diingatkan lagi, kemudian 15 menit berikutnya akan diingatkan lagi. Nah, tentunya nanti insya Allah juga atau namanya mutawif kita atau tour leader kita pun akan mengingatkan jamaahnya supaya memastikan semuanya sudah dalam keadaan ihram. Ya, sudah dalam keadaan ihram. Maksud dengan sudah dalam keadaan ihram di sini adalah sudah memakai pakaian ihram. Sudah memakai pakaian ihram. Mungkin pertanyaannya dari jamaah, apakah pakai pakaian ihramnya itu di bandara, ya langsung pakai pakaian ihram, atau di pesawat aja? Nah, ini mungkin ada pertanyaan jamaah ya. Ya, maka jawaban kita ya insya Allah nanti melihat situasi dan kondisi, ya, tapi selama ini kita akan menyarankan jamaah yaitu untuk pakai pakaian ihramnya di pesawat saja, ya, di pesawat saja. Adapun teknisnya insya Allah nanti akan dibantu oleh mutawif dan tour leader kita, ya, bagaimana nanti teknis untuk memakai pakaian ihramnya. Dan bagaimana cara pakai pakaian ihramnya khususnya bagi jamaah yang belum pernah umroh, insya Allah nanti akan dipraktikkan di manasik offline yang insya Allah akan diadakan di tanggal 5 November, ya, di Hotel De Prima sebagaimana sudah diumumkan dalam grup. Baik, jamaah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi harus benar-benar jamaah itu memastikan dirinya sudah memakai pakaian ihram ketika di pesawat, karena ya kita akan melewati miqat, ya, sebagaimana jamaah bisa lihat di lembaran sebelahnya, ya miqat makani, ya miqat makani. Apa itu miqat makani? Yaitu tempat-tempat yang telah ditentukan untuk niat ihramnya, ya, tempat-tempat yang telah ditentukan untuk niat ihramnya. Nah, kita yang dari Indonesia, kalau kita lihat peta itu, ya, ketika kita berangkat dari Jakarta menuju ke Jeddah, itu kita melewati yang namanya Yalam Lam. Ya, kita take off pesawatnya dari Jakarta, kemudian landing Jeddah, kemudian lanjut ke kota Makkah, ya kan? Maka mikot bagi mereka yang mau melaksanakan ibadah umroh ataupun haji melewati ya Yalam Lam, yaitu daerah Yaman, ya, maka dia harus ya mengucapkan ya niat ihramnya ketika berada di tempat ya atau posisi sejajar dengan mikot makani Yalam Lam. Jadi kita akan melewati mikot makani Yalam Lam. Oleh karenanya, karena kita langsung ibadah umroh dari ketika tiba di Jeddah langsung ke Mekah, maka jamaah semuanya harus ya memakai pakaian ihram dan juga mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Jadi labbaik Allahumma umrah ini benar-benar jamaah kalau harap kami sudah menghafalnya, ya. Jadi labbaik Allahumma umrah itu ya ucapan labbaik Allahumma umrah itu ya dia sama seperti ucapan takbir Allahu Akbar di dalam sholat, ya kan? Jadi posisinya seperti itu. Kalau dalam ibadah umroh, ya seseorang sudah dilarang untuk melakukan larangan ihram ketika mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umrah. Nah, orang yang sedang ingin melaksanakan sholat, dia sudah dilarang untuk ya melakukan larangan-larangan di dalam sholat ketika kapan mengucapkan apa? Takbiratul ihram, gitu ya. Nah, kita di dalam umroh ini ya mengucapkannya itu di mana? Di dalam pesawat nanti. Di pesawat nanti dalam keadaan sudah memakai pakaian ihram. Ya. Kalau misalnya ada yang
apa namanya berinisiatif, Ustadz, kayaknya saya lebih nyaman pakai pakaian ihramnya dari bandara saja udah pakai pakaian ihram. Ya silahkan, nggak masalah. Ya, karena mungkin merasa saya takut, ya takut apa kelupaan atau bagaimana, nggak nyaman kalau seandainya ganti pakaian di pesawat, ya kan? Nah itu boleh-boleh saja kalau seandainya langsung pakai pakaian ihram di bandara. Demikian, ya kan? Tapi sebenarnya jamaah rahimakumullah, ya, kalau misalnya mau ganti pakaian ihramnya di pesawat itu juga nggak ada masalah. Gitu jamaah ya. Baik, terkait rukun umroh yang pertama ini, yaitu ihram umroh atau niat umroh di pesawat nanti, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan apa namanya, dibuka kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya untuk terkait dengan apa ya ihram umroh atau niat umroh ini. Di poin yang pertama yang merupakan rukun umroh yang mesti diperhatikan. Yang kalau seandainya tidak melakukan rukun pertama ini maka tidak sah, ya tidak sah umrohnya, maka harus benar-benar diperhatikan. Ya, kalau sudah jelas kita lanjut. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan silahkan jemaah. Barakallahu fikum. Baik, saya kira tidak ada ya. Ya, alhamdulillah berarti saya eh, pandang semuanya jelas untuk rukun umroh yang pertama, yaitu ihram umroh atau niat umroh di pesawat ya nantinya. Baik, di halaman 6, jamaah bisa melihat ya penjelasan tentang mikot bagi jamaah Indonesia sudah kita jelaskan tadi, yaitu tempatnya adalah di mana? Ya Lam-Lam. Ya, yang mana ya Lam-Lam itu adalah eh, posisinya ketika kita masih berada dalam pesawat, sehingga di pesawat kita harus apa namanya menggunakan atau meniatkan ibadah umrohnya. Ya dalam kondisi kita memakai pakaian ihram. Nah di halaman 7 jamaah rahimani rahimakumullah, ya di halaman 7 kita bisa melihat larangan dalam ihram. Ya larangan dalam ihram. Ya sekali lagi saya ingin bertanya, eh, kapan ya seorang yang ingin melaksanakan ibadah umroh berlaku baginya larangan ihram. Ya, kapan berlakunya? Apakah ketika di bandara sudah pakai ihram, kemudian sudah berlaku baginya larangan ihram, atau ya kapan berlaku larang ihram tersebut? Ya, mungkin ada yang ingin menjawab. Saya ingin mengetahui pemahaman jamaah. Ya, bagi pemahaman jamaah saya ingin tahu. Silakan. Ya. Ketika sudah Setelah niat. setelah niat. Setelah mengucapkan Niat. labbaik Allahumma umroh, ya. Nah, itu lafaz yang mesti dihafal semuanya ya.
yang itu nanti ada di halaman 11. Ya, mungkin bisa dibantu moderator. Ya, jangan bisa melihat ya. Ya, halaman berapa? Halaman 11 itu. Ada poin C, berihram di miqat dan mengucapkan niat ihram. Ya, itu labbaik Allahumma umrah. Ya, kemudian boleh ditambah dengan Allahumma hadzi umratun la riya'a fiha wa la sum'ah. Tapi jamaah mengucapkan labbaik Allahumma umrah itu sudah apa? Sudah cukup. Ya, simpel aja biar mudah jamaah semuanya menghafalnya. Labbaik Allahumma umrah gitu aja. Ya. Nah, ketika sudah mengucapkan ini, maka apa? Berlakulah larangan-larangan ihram. Ya, berlaku larangan-larangan ihram. Pertanyaan saya satu lagi. Jika di Bandara Soekarno-Hatta, ya, jamaah ada yang memakai pakaian ihram, ya, baik laki-laki maupun perempuan, lalu kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah, ya, apakah berlaku baginya larang-larang ihram tadi? Silakan dijawab. Dia mengucapkan labbaik Allahumma umrahnya di Bandara Soekarno-Hatta. Berlaku. Hah? Tidak Berlaku tidak? Belum berlaku. melewati Ya? miqat. Belum berlaku karena belum mencapai Belum berlaku. Kenapa? Kenapa? Belum melewati miqat. Betul sekali. Ya, karena belum melewati miqat, ya, belum melewati miqat. Jadi ya berlaku ihram itu dengan dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan itu di mana? Di tempat miqat. Nah, karena kita datang dari Indonesia dan melewati Yaman, kata Nabi SAW, semua ya jamaah umroh yang mau melaksanakan ibadah umroh melewati ya, negeri Yaman, ya, yaitu tepatnya di Yalamlam, maka apa? Dia tempat mikotnya ada di Yalamlam. Nah, karena kita pesawatnya itu melewati negeri Yaman, maka mikot kita di mana? Di Yalamlam. Dan ketika itu kita masih di atas pesawat. Nah, demikian jamaah ya. Barakallahu fikum. Baik, saya kira alhamdulillah jelas untuk rukun umroh yang pertama ini. Ya, rukun umroh pertama ini. Adapun teknis untuk pakaian ihram ya bagi laki-laki tentunya itu hanya dua helai kain. Kain yang pertama menutupi bagian bawah jamaah laki-laki, kemudian pakaian kedua yang menutupi bagian atas dari jamaah umroh laki-laki. Ya, kain yang tidak berjahit. Demikian jamaah ya. Baik, adapun wanita, perempuan, ya itu pakaian ihramnya adalah semua anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, semuanya harus tertutup. Demikian. Dan kami menyarankan agar pakaiannya longgar dan berwarna gelap. Ya, berwarna gelap bagi ibu-ibu jamaah wanita untuk pakaian ihramnya, ya kan? Nah, jadi jamaah ibu-ibu kalau seandainya pakai sendal, ya, atau pakai sepatu, maka harus memakai kaos kaki agar ya kakinya tidak kelihatan. Nah, soalnya kami sering mendapati jamaah yang ibu-ibu sudah sepuh-sepuh dari daerah-daerah itu mungkin karena terbiasa ya di rumah itu walaupun pakai rok panjang gitu ya, pakaian panjang, tapi ketika pakai sendal, pakai sepatu nggak pakai kaos kaki. Nah, ini tentunya apa namanya kita sampaikan jangan sampai terjadi. Karena pakaian ihram ibu-ibu itu ya, pakaian ihram bagi jamaah wanita itu semua seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kecuali apa? Wajah dan kedua telapak tangan ini. Nah, ini. Baik. Jelas ya? Nah, dan jangan sampai apa namanya bajunya itu juga sampai ke sini. Ya, kayak menggantung lengan bajunya itu ibu-ibu ya, sehingga kelihatan. Jadi memang harus menutupi ya kedua pergelangan tangannya ini.
Demikian. Baik. Nah, ini untuk pakaian ihram bagi jamaah wanita dan juga sudah kita sebutkan pakaian ihram bagi jamaah laki-laki. Saya kira sampai sini cukup ya. Mungkin saya kasih sesi tanya jawab dulu terkait dengan pakaian ihram bagi laki-laki dan wanita. Sebelum masuk ke rukun umroh yang kedua. Pak Ustadz mau tanya, tadi bilang atau kata Pak Ustadz pakaiannya yang gelap. Apa yang putih bisa? Yang gelapnya Iya, enggak? baik. Kami menyarankan untuk pakai pakaian yang gelap, Ibu. Tidak memakai pakaian yang putih. Karena pertama, mayoritas ya di Masjidil Haram itu wanitanya pakai pakaian yang gelap-gelap. Ya, sedangkan yang laki-lakinya pakai yang putih-putih. Nah, ini sekali lagi di antara hikmahnya adalah memudahkan kita untuk membedakan mana jamaah laki-laki dan mana jamaah perempuan. Demikian. Dan kami juga menyarankan pakaian hitam karena kadang pakaian yang warna putih itu agak tembus pandang. Demikian. Ya, agak dia tembus pandang. Beda dengan kalau yang dia warna gelap. Demikian. Jadi kita pun menyediakan khimar. Khimar itu adalah jilbab panjang ya di antara perlengkapannya. Karena kan perlengkapan laki-laki kita sediakan pakaian ihramnya 2 helai kain ya yang menutupi bagian atas dan bagian bawah laki-laki. Adapun yang wanita ada yang ya. Adapun yang wanita, Bapak Ibu semuanya ya, kami sudah menyediakan juga perlengkapannya itu khimar jilbab panjang yang berwarna gelap. Demikian. Ya, itu kami menyarankan sekali lagi untuk memakai pakaian yang warna gelap. Tapi kalau misalnya maunya adalah pakaian putih juga nggak ada masalah. Ya, dibolehkan. Hanya saja supaya untuk memudahkan kita, keseragaman kita menyarankan untuk memakai ya yang berpakaian yang gelap. Demikian. Baik, ada pertanyaan di redaksi. Ketika sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, belum berlaku karena belum melewati mikot. Izin Ustaz, bolehkah memakai sepatu di pesawat bagi pria setelah memakai ihram? Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Baik, kita sudah sebutkan bahwasanya bagi jamaah wanita itu mesti tertutup semuanya, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali kedua telapak tangan dan kedua wajah, dan wajahnya, ya. Sehingga kalaupun misalnya jamaah wanita pakai sepatu sendal, maka tetap harus memakai kaos kaki sehingga tidak terlihat kakinya. Ingat, yang boleh terlihat hanya aja kedua dua telapak tangannya dan wajah saja. Adapun kaki nggak boleh terlihat. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Ya, laki-laki ya kita bisa melihat ya, bisa melihat larangan dalam ihram. Nah, mungkin sekalian kita masuk ke materi di halaman 7 ya. Di halaman 7 ya, jamaah bisa melihat larangan dalam ihram. Kita akan baca dari awal sampai akhir, nanti akan terjawab pertanyaan tadi, apakah setelah mengucapkan labbaik Allahumma umroh, laki-laki boleh pakai sepatu? Nah, nanti akan terjawab dari materi kita yang sekarang kita lanjutkan ya. Baik, larang-larang ihram ketika sudah mengucapkan labbaik Allahumma umroh ya, ketika berada di miqat, maka berlakulah larang-larangan ihram. Yang sebelum-sebelumnya itu boleh, kemudian setelah mengucapkan labbaik Allahumma umroh menjadi tidak boleh. Apa saja itu yang dilarang? Yang pertama adalah melakukan hubungan intim ya bagi suami istri ya, termasuk yang dilarang adalah melakukan hubungan intim. Ya, yang kedua termasuk ya muqaddimah atau ya seperti bercumbu, ya mencium, ya ataupun melihat dengan syahwat, ya suami melihat istrinya dengan syahwat, istri melihat suaminya dengan syahwat, atau ya jamaah laki-laki nggak bawa istri melihat ya istri orang lain, atau jamaah-jamaah dari luar negeri, ya dari Uzbek, dari Turki dengan syahwat, hati-hati. Ya, ini benar-benar ujiannya sangat-sangat berat, ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti semua jamaah itu ketika tawaf ya akan melihat
berbagai macam umat Islam di seluruh dunia, ya, dengan warna kulit yang berbeda, ya, dengan berbagai macam ciri-ciri yang kadang-kadang ya kita lihat di Indonesia, ya, artis yang paling cantik ternyata ya di luar sana banyak yang lebih cantik dari artis Indonesia, ya kan? Belum ada apa-apa ternyata artis Indonesia. Nah, ini jangan sampai terpancing syahwatnya. Nah, ini benar-benar diperhatikan. Jadi jangan nanti ketika melaksanakan tawaf misalnya atau ketika sa'i, maka jangan lihat kiri kanan, depan belakang, matanya dilalatan, tapi yang dilihat Ka'bah aja deh, gitu ya. Karena kadang-kadang apa namanya bisa mengakibatkan syahwat, dan itu termasuk larangan dalam ihram. Ya kan, apalagi nanti ketika tawaf saking desak-desakannya, ya, bersentuh antara tangan laki-laki dengan tangan perempuan. Maaf, nanti kadang-kadang menyentuh area sensitif bagi sensitifnya pria dan laki-laki. Kadang-kadang seperti itu, ya kan? Nah, ini mesti dijaga semuanya jemaah, ya. Jangan sampai ada syahwat, karena itu termasuk hal yang dilarang dalam ihram, ketika kita dalam ihram. Ya, demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mencukur rambut kepala. Ya, adapun jika harus bercukur karena sakit atau terdapat gangguan di kepala, ya, kadang ada itu di masa Nabi SAW, ada orang yang ketika haji, ya kan, kemudian rambutnya kan mesti apa namanya panjang, ya, belum dicukur karena belum selesai ibadah hajinya dan juga ibadah umrohnya, karena safar perjalanan yang jauh sehingga berkeringat, kemudian menimbulkan penyakit di kepala, sehingga gatal-gatal, ya kan, di kepalanya, yang mana obatnya tidak lain adalah dengan dicukur, ya, rambutnya sehingga bisa diobati. Nah, hal seperti ini jamaah sengaja. Jadi sengaja dia mencukur rambutnya untuk diobati karena ada sakit dan semisalnya. Maka ya orang itu harus apa? Membayar fidyah. Ya, berfidyah atau apa? Fidyah itu apa? Memberi makan 6 orang miskin. Ya, memberi makan apa? Orang miskin. Fafidyatun min siyamin, ya, au shadaqatin au nusuk. Ya, disebutkan dalam ayat bagi mereka yang melanggar ihram dengan sengaja, ya, maka dia apa? Memberi makan 6 orang fakir, orang miskin, atau boleh milih, ya. Yang kedua, berpuasa 3 hari atau menyembelih seekor kambing. Demikian. Ya kan? Baik, berikutnya yang keempat, larang ihram memotong kuku. Ya, sengaja memotong kuku. Ya kan? Lupa dia ketika di rumah lupa potong kuku, kemudian dia baru teringat ternyata kukunya baru panjang nih, dan kemudian dia nggak nyaman kalau seandainya dia makan kukunya udah panjang misalnya gitu kan, ya sudah, akhirnya apa, sengaja dia, bukan nggak sengaja, sengaja potong kuku, ya, supaya nanti makannya nyaman. Maka gimana itu, batal nggak ibadah umrohnya? Nggak batal. Jadi bagaimana solusinya? Dia harus apa, bayar fidyah. Nah, fidyahnya apa tadi, jemaah? Ada 3 pilihan. Apa tadi? Memberi makan 6 orang miskin, atau berpuasa selama 3 hari, atau menyembelih, ya, seekor kambing. Demikian. Mana yang mampu boleh dipilih. Demikian, ya. Ya. Kalau seandainya ternyata nggak sengaja, jemaah, ya. Kalau seandainya nggak sengaja, mungkin ada kebiasaan, ya, apa namanya, menggigit-gigit kuku gitu, ya, nggak apa namanya, kemudian nggak tanpa sengaja kan kebiasaan mencabut bulu hidung, ya kan, nggak sengaja nih karena mungkin kebiasaan dan latah gitu, ya, maka bagaimana, apakah melanggar ihram? Tidak melanggar ihram. Para ulama menjawab ketika seorang melakukan hal-hal larangan ihram tanpa disengaja, maka apa? Dia tidak perlu, ya, bayar fidyah, tidak perlu puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih apa namanya, seekor kambing, nggak perlu. Demikian. Karena apa? Karena nggak sengaja gitu. Lupa dan nggak sengaja. Dalilnya apa? Dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau berikan sanksi kepada kami karena kami lupa atau karena kami
ya keliru, ya nggak sengaja melakukannya. Baik, jelas di sini ya. Baik, berikutnya larangan ihram dalam menikah, ya, atau menikahkan orang lain dan atau meminang seorang wanita. Ya. Adapun kalau seandainya menikahnya setelah selesai ibadah umrohnya selesai, kemudian melakukan akad nikah, ya, di Masjidil Haram misalnya, di Masjid Nabawi misalnya, atau menikahkan orang, ya, atau meminang seorang wanita dan itu dilakukan setelah selesai ibadah umroh, setelah selesai ibadah umrohnya, ya kan, maka itu boleh. Tapi ketika sedang prosesi ibadah umrohnya dia menikah atau menikahkan orang lain atau meminang seorang wanita, maka ini termasuk apa? Larangan dalam ihram. Kemudian yang keenam, berburu binatang, ya nggak boleh. Termasuk mungkin dia senang berburu burung, ya karena kan di Haram Masjid Nabawi banyak sekali burung merpati, gitu ya. Kemudian dia sengaja karena hobi, ya bawa apa namanya ketapel, ya kemudian apa namanya melempari burung dengan ketapelnya itu, ya kan? Nah, itu saja nggak boleh kata para ulama, ya. Pokoknya binatang itu di sana itu tidak boleh diganggu, ya. Apalagi berburu itu termasuk apa? Termasuk larangan ihram. Kemudian yang ketujuh, memakai wewangian di badan dan pakaian. Nah, ini kalau pakai wangian dan di badan dan pakaiannya itu sebelum mengucapkan labbaik Allahumma umroh, ya, kemudian bukan sebelum di mikot, maka nggak ada masalah memakai wangian, ya. Adapun kalau memakai wangiannya setelah mengucapkan labbaik Allahumma umroh, ya, misalnya pakai roll on, ya, untuk apa namanya penghilang bau di ketiak, atau pakai minyak wangi dan semisalnya setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka ini apa? Itu dia berarti melanggar ihram dengan sengaja, ya, jika sengaja. Lalu bagaimana kalau seandainya misalnya karena di apa namanya di pesawat dingin sekali AC-nya sehingga dia biar nggak masuk angin ditaruh minyak angin atau balsem, itu bagaimana hukumnya? Ya boleh nggak? Boleh, karena dia tidak termasuk wangian tapi termasuk obat, ya termasuk obat. Misalnya dia apa namanya pilek, ya harus pakai fixed inhaler, ya dengan ataupun dengan apa namanya balsem atau minyak angin yang mesti dia hirup supaya hidungnya segar. Karena kalau seandainya tidak sensitif kan dengan dingin misalnya, dia memakai itu nggak ada masalah, ya fit inhaler atau semisalnya nggak ada masalah. Karena dia tidak terhitung wewangian, walaupun ada apa namanya baunya, tapi dia tidak terhitung wewangian tapi termasuk obat, gitu ya. Kan jamaah bisa mengetahui ya. Ya, nggak ada yang namanya orang kalau kondangan pakai balsem, kalau kondangan pakai apa namanya minyak angin, nggak ada ya. Ya, tentunya beda, ya tidak disamakan walaupun sama-sama memiliki bau. Ya, jadi itu diantara larangan ihram. Kedelapan adalah mengenakan pakaian berjahit yang bentuk tubuh seperti kemeja, celana atau gamis. Nah ini bisa menjawab pertanyaan dari jamaah laki-laki, ya. Ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umroh di mikot, maka tentunya tidak boleh baginya memakai sepatu, ya. Pakai sepatu nggak boleh. Kenapa? Karena sepatu itu menutup, ya, mayoritas kakinya, ya terkhusus juga kedua mata kakinya, ya kedua mata kakinya. Termasuk juga kalau pakai apa kaos kaki yang walaupun kaos kakinya itu tidak sampai menutupi mata kaki, ya kan? Karena apa? Dia menutupi mayoritas atau dominan menutupi kakinya. Jadi laki-laki terbalik dari wanita, ya terbalik dari wanita. Kalau wanita mesti pakai kaos kaki. Adapun laki-laki tidak boleh pakai kaos kaki kalau sudah memakai pakaian ihram dan mengucapkan labbaik Allahumma umroh di mikotnya. Jadi maka ketika sudah pakai pakaian ihram, ya kami menyarankan jamaah untuk pakai sendal. Kalau sendal boleh nggak? Boleh, karena kan sendal itu tidak menutupi apa namanya kedua mata kakinya, ya kan, dan juga tidak menutupi mayoritas kakinya. Ya, demikian. Karena rata-rata sendal itu dia hanya apa namanya menutupi sedikit dari anggota mata kaki. Demikian. Kalau sepatu ini
tidak boleh pakai sepatu. Dan karena dia masuk dalam bagian yaitu apa? Sesuatu yang menempel dan membentuk anggota tubuh. Ya. Jadi pakai peci, ya, jangan pakai peci lagi. Nanti jamaah ketika berangkat pakai peci, pakai kopiah, pakai serban, nggak masalah dari bandara ya sampai ke pesawat. Tapi kalau sudah melewati mikot dan mengucapkan labbaik Allahumma umroh, ya, maka semuanya dilepas kecuali pakaian ihram yang melekat bagian atas dan bagian bawahnya. Ya, pakai peci, pakai serban atau semisalnya pakai topi udah nggak boleh lagi. Ya, pakai kaos kaki nggak boleh lagi. Ya, nggak boleh lagi. Ya, pakai sepatu nggak boleh lagi. Makanya kami sarankan jamaah nanti ketika naik pesawat, nah itu tidak pakai sepatu atau pakai sepatu dan tapi disediakan sendal di tas kabinnya sehingga nanti ketika mau mengucapkan labbaik Allahumma umroh ketika di tempat mikot nanti jamaah tinggal ganti sepatunya dengan sendalnya. Karena memakai sepatu setelah mengucapkan labbaik Allahumma umroh itu termasuk larangan ya, larangan ihram. Demikian. Ya, saya kira jelas ya, sudah terjawab pertanyaannya tadi. Berikutnya, dilarang mengenakan niqab atau jenis penutup muka dan sarung tangan bagi wanita. Ini bagi wanita tidak boleh pakai sarung tangan. Ya, tapi jika sekedar menutupi wajah dengan sehelai kain supaya laki-laki yang bukan mahram tidak bisa memandangnya, perbuatan ini dibolehkan. Demikian. Ya, bukan ini diperbolehkan. Ya. Apalagi jamaah yang berpendapat tentang wajibnya menutup wajah. Ya, wajib bagi dia menutup wajah. Ya, dan dia yakin dalam hatinya menutup wajah itu adalah wajib. Ya kan, maka tidak masalah dia tidak memakai niqabnya karena ibadah umroh dan ibadah sunnah, sedangkan apa namanya memakai niqab itu adalah wajib bagi dia. Tentunya yang wajib tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang sunnah. Jadi umroh ini hukumnya bukan wajib jemaah ya, dia hukumnya adalah sunnah. Ya, demikian. Jadi boleh bagi mereka yang berpendapat dalam pendapat fikihnya bahwasanya menutup wajah itu adalah wajib, maka tidak mengapa bagi dia untuk menutup wajahnya. Demikian. Baik, 11 mendekati perbuatan maksiat atau permusuhan termasuk juga berdebat dalam kebatilan. Nah, ini termasuk dalam ayat ya bagi mereka yang dalam kondisi ihram Allah berfirman fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajji fil hajj. Orang yang sedang ihram tidak boleh apa? Mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata cabul, nggak boleh. Ya, mengucap kata-kata yang membuat orang itu ya merasa tidak nyaman ya dengan kata-kata kotornya ya kemudian dengan ucapan-ucapan yang cabul demikian kemudian dia bertengkar dengan istrinya mengangkat suaranya ya sehingga apa namanya sampai ya termasuk berdebat ya dalam kebatilan berdebat dalam hal yang benar nggak ada masalah misalnya ada orang yang keliru dalam memahami suatu permasalahan kemudian kita luruskan kita berdebat di situ nggak ada masalah tapi di sini berdebat ya dalam hal yang bukan dalam suatu kebaikan seperti amar ma'ruf nahi mungkar ya termasuk ini adalah bertengkar misalnya antara suami istri ya bertengkar kemudian atau apa namanya memusuhi orang lain permusuhan dan segala macam yang mengarah kepada kefasikan ya itu semuanya adalah perkara yang dilarang di dalam kondisi ihram. Baik. Kemudian yang terakhir jamaah makan daging binatang buruan yang dia miliki andil dalamnya. Ini sebagaimana sudah disebutkan tadi tidak boleh berburu apalagi memakan ya binatang buruan. Demikian. Baik, saya kira selesai untuk rukun umroh yang pertama ya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah ya. Kemudian selanjutnya jamaah itu perlu memahami rukun umroh yang kedua. Kembali ke halaman ya 4 ya. Rukun umroh yang kedua adalah tawaf di sekeliling Ka'bah. Nah, nanti ketika jamaah sudah sampai di apa namanya Masjidil Haram,
Maka yang jamaah umroh lakukan masih dalam kondisi ihram ya, pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan masih pakai pakaian ihram dan masih berlaku larang-larang ihram. Ya, yang dilakukan berikutnya apa? Tawaf di sekeliling Ka'bah. Berapa kali tawafnya? 7 kali. Silakan jamaah bisa melihat rincian masalah tawaf ya di halaman 14 ya. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Putaran pertama putaran pertama ya, lihat poin A menuju posisi Hajar Aswad atau garis dan lampu hijau untuk memulai tawaf. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya, ada gambar di halaman 15. Ya, gambar di halaman 15 di sampingnya itu. Ya, kita bisa melihat ada gambar seorang laki-laki ya berada tepat di sudut Hajar Aswad. Ya, sudut Hajar Aswad. Jadi kalau ingin bertanya, startnya dari mana? Mulainya dari mana? Mulai putarannya. Maka jawabannya apa? Mulai putaran tawafnya itu di sudut Hajar Aswad. Ya, sudut Hajar Aswad. Nah, nanti ketika di Masjidil Haram, ya karena mungkin ramainya jamaah, kalau kita nggak bisa melihat ya posisi Hajar Aswadnya di mana, maka kita bisa melihat sebelah kanan kita nanti ada lampu hijau, yang mana lampu hijau itu pertanda dia satu garis sejajar, ya sejajar dengan apa? Hajar Aswad. Jadi makanya di sini dibuat lampu hijau, ya. Itu sebagai tanda bahwasanya lampu hijau tersebut sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Maka disitulah kita mulai ya putaran pertama kita. Nah, jamaah rahimakumullah perlu dipahami bahwa ketika mau memulai putaran pertama untuk melaksanakan ibadah tawaf, posisi pundak sebelah kanan kita itu terbuka. Bagaimana lihat di gambar 14 ya. Nah, pundak kanan kita itu terbuka ya, itu kalau hendak melaksanakan ibadah tawaf. Selain ibadah tawaf ya, maka pundak kanannya ditutup ya. Pundak kanannya ditutup. Jadi tidak perlu dari awal kali pakaian ihram pundak kanannya dibuka, enggak. Ya, itu pundak kanan dibuka saat tawaf aja. Selain tawaf itu ditutup lagi. Apalagi ketika sholat, karena makruh hukumnya sholat dalam keadaan pundaknya terbuka, gitu ya. Mungkin ada di rumah orang laki-laki pakai sholat pakai apa namanya kaos dalam aja, kelihatan pundak kiri kanannya. Itu makruh hukumnya ya, nggak boleh. Ya, makruh hukumnya. Minimal pakai kaosnya menutupi pundak, jangan pakai kaos dalam singlet kalau masih mungkin, atau apa namanya kaos kutang kata orang ya, kelihatan pundak kiri kanan, nggak boleh. Nah gitu juga nanti ketika selesai tawaf kita melaksanakan sunnah tawaf, sholat sunnah, maka itu ditutup lagi sebelah kanannya, pundak kanannya. Baik, jadi sebelum melaksanakan ibadah tawaf jamaahnya putaran pertama pastikan ya pundak kanannya terbuka. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya apa yang kita baca ketika memulai tawaf? Ya, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ya setelah berada di sudut Hajar Aswad, ya kita mencium Hajar Aswad kalau memungkinkan. Tapi selama saya umroh membawa jamaah tidak pernah mungkin mencium Hajar Aswad. Ya, karena ramai sekali jamaah. Atau mengusapnya pun juga nggak memungkinkan karena posisi sangat jauh sekali, ramai sekali. Ya, kemudian apa kalau nggak bisa mencium dan tidak bisa pula mengusapnya, cukup dengan mengisyaratkan, mengangkat tangan kanan kita yang mengisyaratkannya ke sudut Hajar Aswad. Dan kemudian mengucapkan apa? Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Ya, begini Bismillahi Allahu Akbar. Ya, hal ini dilakukan pada setiap putaran jika memungkinkan. Ya, maksudnya di sini adalah mencium Hajar Aswad atau mengusapnya dengan tangan kanan itu jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, tadi bagaimana jemaah? Karena sangat padat, cukup dengan apa? Mengisyaratkan tangan kanan ke arah Ka'bah sambil mengucapkan bacaan
Bismillah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar sudah cukup. Baik. Nah, ketika kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, maka situ sudah dimulai putaran pertama. Ya. Kemudian berjalan berputar ke kiri. Jadi posisi Ka'bah itu sebelah kiri kita. Posisi Ka'bah sebelah kiri kita. Ya. Kemudian mengelilingi Ka'bah secara berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 7 putaran. Ya. Karena posisi Ka'bah sebelah kiri kita, jadi kita berputarnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian berikutnya ya berbacaan dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani. Nah, pertanyaannya Rukun Yamani itu apa? Di mana posisinya? Nah, jangan bisa melihat ya di gambar halaman berapa? Halaman 16. Di halaman 16 bisa dilihat posisi Rukun Yamani. Ya. Nah, Rukun Yamani itu adalah sudut ya, sudut Ka'bah sebelum sudut Hajar Aswad. Ya. Sudut rukun Yamani itu artinya sudut, rukun itu artinya sudut. Ya, Rukun Yamani itu posisinya berada sebelum sudut Hajar Aswad. Nah, ketika kita berputar dari Rukun Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani, maka bacanya apa? Bacanya Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Ya. Nah, ini kalimatani ya khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani indar rahmani. Ya, Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim. Ya, ada dua ucapan, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim. Ya. Iya, gue kalau gue kuning hiji mending dia coklatnya ngeneh nak, Ya, mungkin Ibu yang di mute tolong Bu. Iya. Yang jadi host mungkin bisa dibantu mute. Iya, dimasukkan, tolong dibantuin. Baik. Kemudian atau kita lebih familiar dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, boleh zikir atau beristighfar juga boleh, astagfirullahalazim boleh juga, atau berdoa juga boleh, atau baca Quran juga boleh. Ya, atau mengulang hafalan Qurannya juga boleh. Ya, yang penting ketika kita tawaf itu jangan biarkan kita tanpa berzikir ya, atau diam saja. Walaupun misalnya diam saja tetap sah tawafnya. Ya, jamaah nggak baca apapun sebenarnya sah tawafnya. Ya, hanya saja sangat kita mungkin rugi kalau seandainya ketika tawaf tidak kita iringi dengan bacaan-bacaan ya yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, boleh jamaah rahimani rahimakumullah. Demikian, kalau ditanya bacaannya apa ketika tawaf, maka jawabannya tadi ya. Nah, itu bacaan tadi dibaca antara rukun Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad, sampai dengan Rukun Yamani. Ya, jadi Ka'bah itu ada 4 sudut ya. Ada 4 sudut. Ya, ada Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi sebelahnya itu, kemudian setelahnya lagi itu ada Amin. Ya, rukun Yamani ya, itu sebelum rukun Hajar Aswad. Nah, rukun Yamani itu adalah rukun atau sudut ya sebelum sudut Hajar Aswad. Itu bacaannya apa? Subhanallah bihamdi subhanal azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau beristighfar atau baca Quran atau berdoa dengan bahasa Indonesia juga tidak ada masalah. Demikian. Nah, adapun bacaan antara rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad, maka bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat di panduan kita halaman 17 bahwa di 3 putaran pertama ya kita lari-lari kecil antara rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Ya, disunnahkan ya. Tapi
kondisi tidak memungkinkan, maka kita tidak bisa untuk melaksanakan sunnah ini. Ya, tetapi tetap ketika kita niatkan kalau seandainya ada kemudahan, lenggang, tidak padat kita mau mengamalkan sunnah memutar 3 putaran ini ya dengan berlari-lari kecil, maka insya Allah walaupun kita tidak mengamalkannya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, insya Allah Allah tetap memberikan pahala sunnahnya kepada kita. Demikian. Baik. Kemudian setelah itu jamaah apa? Setelah tiba di rukun Hajar Aswad, di sudut Hajar Aswad, bagaimana? Apa yang kita lakukan untuk putaran yang kedua? Ya, kita kembali mengisyaratkan tangan kanan kita ke Hajar Aswad dan mengucapkan apa tadi? Bismillahi Allahu Akbar. Ya, terus begitu sampai 7 putaran. Ya, sampai 7 putaran. Nah, itu selesailah rukun umroh yang kedua. Apa itu? Tawaf 7 putaran di Ka'bah. Demikian. Baik. Nah, kemudian berikutnya apa yang kita lakukan? Ya, setelah itu adalah hukumnya sunnah-sunnah. Di antaranya sunnah-sunnahnya apa? Ya, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim seusai tawaf dengan baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Nanti akan dipandu oleh mutawif atau tour leadernya nanti ya. Kemudian selesai sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian meminum air zam-zam sambil berdoa. Ya, doanya boleh apa saja sesuai dengan hajat masing-masing. Tapi ada yang disunnahkan doa ketika minum air zam-zam di halaman 19. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Jamaah boleh menghafal ya bacaan-bacaan ini sambil menunggu waktu ibadah umroh, prosesi ibadah umrohnya ya kita bisa laksanakan ya. Mulai dari sekarang boleh dihafal-hafal. Baik, selesai rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf 7 putaran di Ka'bah. Kemudian rukun umroh yang ketiga apa? Ya, sa'i. Ya, sa'i. Apa itu sa'i? Jalan cepat antara Safa Marwah. Ya. Kemudian berapa kali? 7 kali. Ya, jalan antara Safa ya dan Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa lagi, dan itu dilakukan 7 kali. Jadi hitungannya dari Safa ke Marwah 1 kali, Safa ke Marwah lagi sekali, 2 kali. Jadi gitu ya, Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, demikian seterusnya sampai 7 kali. Berawal startnya di Safa, berakhirnya di Marwah. Ya, berawal di Safa, startnya di Safa, kemudian finishnya ya selesainya di Marwah. Ya kan? Nah, kalau seseorang diam saja, nggak baca apa-apa ketika sa'i, ya jalan cepat itu antara Safa dan Marwah, itu sudah sah sa'inya. Tapi di sana ada hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk membaca bacaan tersebut. Seperti apa? Ketika kita menuju Bukit Safa untuk memulai sa'i sambil baca zikir, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junah alaihi ayat tawafa bima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ini nanti akan dipandu juga oleh mutawifnya. Kemudian baca apa? Abda'u bima bada'allahu bihi. Ya, abda'u bima bada'allahu bihi. Nah, jangan bisa melihat di halaman 21 ya. Ya, di halaman 21 kita bisa lihat ilustrasi atau gambaran ya Bukit Safa ya. Mulai di mana tadi? Dari Safa, kemudian berakhir di mana? Di Marwah. Ya, itu dihitung 1. Dari Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Seterusnya kemudian berakhir di mana jemaah? Berakhir di Marwah ya, selesai 7 kali putaran. Kalau sudah selesai jamaah rahimakumullah ya, maka sudah selesai rukun umroh kita yang ketiga. Nah, hanya saja sekali lagi jamaah, ada bacaan-bacaan yang mesti kita perhatikan karena ya di Safa Marwah itu adalah tempat yang mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan momen ini ya, manfaatkan momen ini. Ya, apa saja zikirnya itu ketika di Safa dan Marwah ya, bacanya adalah yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dibaca 3 kali. Kemudian
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Demikian. Nah, setelah baca zikir tadi, maka dianjurkan kita untuk berdoa. Maka doa ya di Bukit Sofa yang diawali dengan zikir-zikir tadi, maka itu tidak akan ditolak. Allah mengatakan, ya itu doa atau tempat yang mustajab, maka sampaikan semua doa dan hajat kita ketika berada di Safa dan Marwah. Subhanallah. Ya, ini kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin Allah pilih dari sekian miliar orang yang ada di dunia, kita Allah pilih menjadi calon tamu-tamu Allah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Baik, jamaah rahimakumullah. Ya, bacaannya apa saja nanti ya ketika kita lari atau jalan-jalan cepat antara Safa dan Marwah. Nah, sama bacaannya seperti kayak ketika tawaf. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau baca Quran atau baca sholawat atau beristighfar atau memurojaah hafalan Qurannya atau berdoa dengan bahasa Indonesia juga nggak ada masalah karena itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Ya, kemudian Bapak Ibu nanti akan melihat ya ketika sa'i nanti antara Safa dan Marwah ada lampu hijau. Ya, lampu hijau itu fungsinya adalah apa? Kita semuanya dianjurkan untuk berlari-lari kecil, ya, antara lampu hijau yang terletak antara Safa dan Marwah, sambil membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, demikian. Jadi itu bacaan-bacaan antara Safa dan Marwah. Nanti ketika sampai di Marwah, baca lagi seperti yang kayak di Safa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yuhyi wa kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa, kemudian setelah itu baca lagi, kemudian doa lagi, kemudian baca lagi, kemudian doa lagi. Nah, itu kesempatan untuk memperbanyak doa. Jadi jamaah nanti ya jangan istilahnya merasa terbebani dengan titipan-titipan doa dari orang. Kan di masa Rasulullah SAW itu banyak sekali ya contoh-contoh dari para sahabat. Mereka ketika ada sahabat yang lain ingin melaksanakan ibadah umroh atau haji, mereka menitipkan doa kepada mereka yang beribadah haji. Ya, dan itu ada contohnya. Ya, maka kita terima doa-doa mereka. Kalau bisa kita catat. Ya, dan ini pengalaman jamaah. Saking banyaknya tempat-tempat mustajab ya, dan itu terulang-ulang di Masjidil Haram, di tawaf, ketika sa'i, ketika minum air zam-zam, itu sampai bisa dikatakan kehabisan stok doa. Ya. Kehabisan stok doa. Maka nggak ada masalah, Bapak Ibu semuanya mencatat semua doa-doanya dalam kertas atau dalam handphone kita, ya kan? Maka tidak ada kerugian bagi kita untuk mendoakan saudara kita. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika kita mendoakan untuk orang lain, maka malaikat mengatakan wala kami misal. Ya, dan malaikat pun juga berdoa kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah kepada orang yang mendoakan saudara tersebut, ya, dan dia mendapatkan apa yang didoakan untuk saudaranya tersebut. Jadi kita pun juga dapat keutamaan dari mendoakan saudara kita, yaitu apa? Apa yang saudara kita minta, kita pun juga akan mendapatkannya dengan doa dari malaikat. Maka demikian jamaah. Dan ini pengalaman bagi saya. Dan saya pun juga kalau seandainya doa saya sudah habis stoknya, maka saya mengulang-ulangi doa tersebut. Saya ulangi lagi doa-doa yang sudah ada. Jadi tidak ada ruginya, ya, karena tidak ada ruginya. Tempatnya mustajab. Dan alhamdulillah banyak dari saya pribadi bahkan jamaah juga membuktikan semua doa-doanya Allah kabulkan ketika di tempat-tempat mustajab tersebut. Ya, maka manfaatkan waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab ya ketika berada di Masjidil Haram. Baik, selesai kita tentang masalah sa'i, ya, rukun umroh yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang terakhir apa? Rukun umroh yang keempat, tahallul. Ya. Tahallul ini berasal dari kata ya, tahallala ya tahallulu, artinya tahallulan, artinya dihalalkan yang sebelumnya diharamkan. Ya. Kalau dalam sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dibolehkan lagi
yang sebelumnya tidak dibolehkan ketika sholat. Makan boleh, minum, ya kan, kemudian berbicara sudah dibolehkan lagi. Ya, setelah kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika sholat. Nah, dalam ibadah umroh, ya, larangan-larangan ihram tadi, ya, itu sudah hilang, sudah tidak berlaku lagi ketika sudah tahallul. Ketika sudah tahallul. Ya. Apa itu tahallul? Tahallul itu adalah apa? Menggunting atau mencukur rambut, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk tata cara tahallulnya bagi laki-laki itu hanya ada dua pilihan, ya, dan dua-duanya memiliki keutamaan. Tapi ada yang lebih utama dari ya yang lain. Nah, bagi laki-laki yang paling utama adalah apa? Mencukur habis rambutnya, botak, botak licin, ya, botak licin. Yang kedua adalah dengan cara apa? Apa namanya? Memotong rambut secara keseluruhan, ya, tapi tidak sampai habis. Nah, seperti kayak contoh saya ini. Nah, ini ada dua cara tahallul, ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis ketika para sahabat Nabi mereka tahallul itu Rasulullah SAW mendoakan ya 3 kali kepada mereka yang mencukur rambutnya habis botak licin, ya gitu ya, dengan doa Allahumma gfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah ya mereka-mereka yang tahallul dengan dicukur habis rambutnya, gitu ya. Nah, kemudian yang tidak botak licin, yang tidak mencukur habis rambutnya, Rasulullah walil muqassirin. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar mereka yang tidak mencukur habis rambutnya itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka yang mencukur habis rambutnya. Nah, mereka yang tidak mencukur habisnya, minta lagi Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan mereka yang tidak mencukur rambutnya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan Allah lil muhalliqin. Rasulullah mendoakan sampai 3 kali. Kemudian tetap tidak mau apa namanya, tidak apa tidak mau tidak sampai apa, tetap juga meminta kepada Rasulullah supaya ya Rasulullah walil muqassirin. Ya Rasulullah, tolong juga yang mentaksir, taksir itu memendekkan rambutnya nggak cukur habis. Rasulullah, tolong doakan juga mereka yang tidak mencukur habis rambutnya. Maka Rasulullah katakan untuk yang keempatnya walil muqassirin, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang memendekkan rambutnya. Nah, di sini kata para ulama ya, bahwasanya tahallul itu dengan dua cara, dengan membotak kepalanya dan mencukur habis rambutnya, atau dia tidak membotak kepalanya, menyisakan sedikit rambutnya, itu istilahnya dengan taksir, ya, dengan taksir. Ya, hanya dua cara itu. Nah, mana yang paling utama berdasarkan hadis tadi? Yang lebih utama adalah yang membotak kepalanya, mencukur habis rambutnya, lebih utama karena mendapatkan 3 kali doa dari Rasulullah. Doa dari Rasulullah bahwasanya mereka orang yang mencukur habis rambutnya, ya, agar Allah Subhanahu menghapuskan dosa-dosa mereka sebanyak 3 kali. Adapun mereka yang memendekkan saja, tidak sampai mencukur habis rambutnya, itu mendapatkan pahala sampai berapa, ya, berapa sekali saja, tapi tidak mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, ya kan. Nah, adapun yang tidak apa namanya, adapun yang mereka hanya sekedar 3 helai, ya, seperti itu. Kata para ulama fikih itu hanya sekedar selesai tahallul saja, tapi tidak mendapat keutamaan doa dari Rasulullah tadi, ya kan? Hanya sekedar menggugurkan apa namanya rukun umroh atau hajinya saja, ya. Cuma sekedar potong 1 helai 2 helai gitu ya. Bagi laki-laki ya maka itu hanya sekedar sudah sah memenuhi syarat saja. Adapun doa Rasulullah SAW tidak dapat. Kenapa? Karena yang dapat doa Rasulullah itu hanyalah mereka yang mentahlik, menggundul kepalanya atau mencukur habis rambutnya, dan mereka yang apa namanya memendekkan rambutnya. Adapun yang hanya sekedar potong sedikit, nah itu sekedar syarat selesai saja. Maka silakan pilih jamaah. Kalau kami menganjurkan agar jamaah semuanya mengambil keutamaan ya yang paling sempurnanya, yaitu menggundul
mencukurkan kepalanya atau mencukur habis rambutnya, karena kita nggak tahu kapan lagi kita bisa ke tanah suci. Mungkin itu adalah ibadah umroh yang terakhir, ya kan? Maka mungkin dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada itu, hendaknya kita menyempurnakan ibadah umroh kita, ya, dengan ibadah yang terbaiknya. Baik, selesai jamaah. Adapun yang wanita, ya, bagi yang wanita nanti mereka tahalulnya kalau kami sarankan itu di apa namanya, di kamar mandi, ya, jangan di depan orang-orang ramai, karena kita banyak orang Indonesia itu mereka subhanallah, orang-orang wanita-wanita di sana itu yang nggak tahu hukum, mereka membuka jilbab dari belakang, menampakkan rambutnya, itu kan aurat, ya kan? Menampakkan aurat ketika dalam keadaan belum tahallul itu sudah melanggar ihram, ya kan? Nah, ini jamaah hati-hati ini, ya, bagi yang bawa istri atau bagi yang bawa saudari-saudari, ya, kita ingatkan para jamaah, jangan sampai ikuti orang-orang yang ada di luar sana, ya, mereka mungkin nggak tahu dan misalnya. Ketika berada di Marwah, pintu keluarnya itu mereka mau tahallul, wanitanya mereka apa namanya, menarik jilbabnya dari belakang, kemudian apa namanya, ujung rambutnya itu dipotong dan kelihatan orang di situ. Nah, ini sudah melanggar ihram. Ya, ini karena kepingin cepat-cepat selesai ihramnya, dia menampakkan auratnya, malah melanggar ihram. Maka saya nggak sarankan sekali. Semua jamaah saya dan kita semua yang ada di jamaah umroh PJA ini tidak menyarankan jamaah itu, khususnya wanita, itu mereka memotong rambutnya di tempat keluar Bukit Marwah. Lalu di mana? Di kamar mandi atau di kamar hotelnya, sehingga tertutup tidak kelihatan orang lain yang bukan mahramnya. Ya, jadi itu caranya bagaimana? Sekali lagi, semua rambutnya itu apa namanya, dikumpulkan, ya, ujungnya itu, kemudian ya sepanjang satu ruas jari ini, ya, baru dipotong begitu, ya. Nah, itu disunnahkan, dalam sunnahnya seperti itu. Tuntunan Rasulullah SAW seperti itu. Dituntunkannya seperti itu. Ya. Bukan hanya sekedar namanya satu helai, bukan. Ujung rambutnya dikumpulin, kemudian ya ujung sekitar satu ruas jari itu dipotong. Demikian. Dan tempatnya kami apa namanya, menghimbau itu di kamar mandi dekat Masjidil Haram atau di kamar hotel jamaah wanitanya. Jadi dengan selesainya rukun umroh yang keempat ini itu tahallul, maka selesai pula manasik umroh kita pada sore hari ini. Dan insya Allah untuk lebih jelasnya akan kita sampaikan materi manasik ini di saat manasik offline di tanggal 5 November hari hari Selasa di Hotel de Prima Tangerang pukul ba'da zuhur, ya, sampai dengan pukul 17 atau jam 5 sore. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari pemaparan yang kami sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan, kita boleh eh, untuk tanya jawab, buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Tadi kamu ini masih nggak? Ada pertanyaan di ini nggak? Belum ada. Belum ada. Silakan jamaah, ada yang ingin ditanyakan? Maaf Pak Ustadz mau nanya, Ya, kalau itu baca doa-doa itu takutnya kita udah hafal, tapi takut lupa sambil baca itu bisa nggak baca doa-doa itu? ya, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, kalau misalnya nggak hafal doa-doanya, atau misalnya sudah hafal tapi lupa, maka boleh nggak membaca doanya itu dengan melihat catatan atau buku panduannya? Boleh, nggak ada masalah. Boleh, ya. Jadi tidak masalah melihat mungkin di save atau disimpan di handphonenya atau bawa bukunya, nggak ada masalah. Demikian.
Berarti bawa handphone boleh, Ustaz? Boleh, bawa handphone boleh. Bawa tas gitu ya? Bawa tas juga boleh. Ya, misalnya jamaah nggak hafal pun, nggak baca apapun juga nggak masalah. Ya, cuma ketika mengucapkan labbaik Allahumma umroh itu mesti. Ya, labbaik Allahumma umroh itu, mengucapkan labbaik Allahumma umroh itu adalah hukumnya rukun. Kayak mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar ketika sholat. Nah, ketika umroh pun kita mengucapkan labbaik Allahumma umroh, nah itu mesti. Itu nggak bisa, harus dibaca. Kalau setelah itu nggak baca apa-apa nggak masalah, sah semuanya. Ya, cuma ya eman-eman ya, sayang sekali. Mungkin umroh terakhir atau mungkin kita jauh-jauh mengeluangkan waktu, harta, tenaga, pikiran di sana diam-diam aja gitu kan. Ya sangat sayangkan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bawa buku, baca buku nggak masalah, boleh. Demikian. Baik, Mas. Masalah ini, Ustaz, pakai topi atau peci, kemudian bawa payung, Ustaz. Kalau pakai topi, peci nggak boleh karena dia melekat dengan anggota tubuh kita itu kepala. Ya, adapun payung nggak ada masalah karena dia nggak melekat dengan anggota tubuh kita. Gitu. Mungkin panas-panas ya. Nah, tapi insya Allah nanti kita ibadah umrohnya pas tengah malam. Pas tengah malam kita ibadah umroh, jadi nggak perlu pakai payung. Ya. Kalau Ustaz, siang-siang, oh itu panas Assalamualaikum. banget. Ya, Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan. Ini kan tadi apa Pak disarankan perempuan itu pakai baju yang gelap-gelap. Tapi pakai Iya. baju putih boleh kan katanya pakai baju putih sunat. Boleh nggak? Iya, untuk masalah warna tidak ada ya Bu dalil yang menunjukkan wanita itu sunnahnya pakai warna putih ya secara khusus tidak ya bahkan para wanita-wanita pada masa dahulu dari masa Rasulullah, sahabat, tabi dan tabi'in ya bahkan para ulama sekarang pun menganjurkan wanita itu ketika melaksanakan ibadah umroh ataupun di luar ibadah umroh itu memakai pakaian yang gelap-gelap seperti itu ya karena dia Jadi nanti kalau lebih ibu-ibu menjaga ada berapa orang ibu-ibu berarti semuanya pakai baju gelap ya? yang gelap-gelap Bu ya. Nah, itu diantara juga seragam kita juga untuk memudahkan kita untuk mengenali jamaah kita dengan yang lain ya kita apa namanya menghimbau untuk memakai pakaian yang gelap-gelap untuk ibu-ibunya demikian boleh warna hitam boleh warna biru dongker boleh warna coklat ya pokoknya yang gelap-gelap jadi kita memudahkan kita aja demikian. Jadi Oh, Pak iya. Ustadz, kita nggak perlu bawa baju putih daripada ntar bawa-bawa taunya nggak kepake gitu. Jadi nggak perlu ya bawa baju warna putih. Eh, jika misalnya ibu lebih nyaman dengan pakaian atau dengan mukena gitu ya ketika kan sudah terbiasa mungkin bawa aja ibu karena nanti kan kita sholat di Masjidil Haram kan ya sholat 5 waktu di Masjidil Ustaz, Haram dan mungkin lebih nyaman dengan mukena maka nggak ada masalah bawa aja nggak ada masalah tapi kita untuk yang tapi kan saat ada ibadah yang pakai baju umrohnya putih. Lihat orang-orang mah Pak Ustadz. Yang baju putih jadi seragam baju putih, seragam baju hitam gitu. Masa hitam terus jadi biar bervariasi gitu. Nggak apa-apa mungkin. Ya, nggak maksud saya Iya. untuk ya ibadah jangan umroh apa wajibnya nyetak gitu maksud. ya, jadi Ibu untuk keberangkatan karena kita kan untuk ibadah umrohnya kan ketika berangkat langsung ibadah umroh, Ya, ya kan. Nah, itu supaya kita tidak misah, ya, itu kita seragamkan. Ya, seragam kita untuk ibu-ibunya adalah untuk pakaian ihramnya itu adalah khimar. Khimar itu jilbab yang panjang dan berwarna gelap seperti itu. Nah, adapun kalau sudah selesai ibadah umroh nanti, ibu mau nanti ketika sholat Masjidil Haramnya nanti pakai mukena, pakai warna putih, warna apapun, nggak ada masalah. Jadi bawa aja mukenanya warna putih, warna apapun untuk jilbabnya pakai aja yang lain. Tapi untuk keberangkatan kita nanti sekalian untuk ibadah umrohnya, nah itu pakai apa namanya pakaiannya atau jilbabnya itu berwarna gelap gitu Ibu. terus ini ya kan kan kita itu ininya di apa ihramnya di
eh, pesawat. Kalau Iya. bagi perempuan terus Mm-mm. pakai bajunya di apa di bandara atau di pesawat. Ya, bagi wanita itu pakaian ihramnya sudah langsung aja dari rumah, Bu. Biar nggak ganti-ganti lagi. Karena kan perjalanan kita itu berangkatnya itu kan jam 12 siang ya. Berangkat jam 12 Iya. siang, kemudian sampainya di Jeddah itu jam 7 malam. Ya, nah, jadi kan nggak terlalu apa namanya sampai berganti hari ya Bu ya. Jadi kami sarankan kalau untuk yang perempuan itu pakai ihramnya itu pakaian ihramnya ya itu dari rumahnya sudah memakai pakaian ihram. Jadi pakaian Berarti sudah pergian melihat kepergian mandi. dia Cuma mm, niatnya nanti di itu ya, niatnya aja nanti di pesawat apa di pesawat. di Terus nanti pesawat mandinya juga mandi itu sholat betul safar. Berarti di rumah bisa ya sholat di sholat rumah betul safar. sekali. Ini betul, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi nanti jamaah semuanya, yang laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakan sunnah-sunnah sebelum pakaian ihram, itu ada sunnah-sunnahnya ya. Tadi saya nggak nyampaikan karena mungkin waktu sangat singkat sekali, saya langsung ke rukunnya saja. Jadi antara sunnah-sunnah sebelum pakai pakaian ihram itu apa? Mandi besar atau kayak mandi wajib, ya kan? Nah, mandi Hmm. wajib kita terus seperti mandi junub, seperti mandi besar, ya kan? Tapi niatnya mandi besarnya, mandi wajibnya itu adalah untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu di rumah saja udah langsung niatkan. Ya, kita niat mandi itu sekarang diniatkan untuk mandi wajib untuk melaksanakan ibadah umroh, gitu. Nah, Iya. kemudian memakai wangi-wangian, kemudian mencukur bulu-bulu yang ada di anggota tubuh kita seperti rambut, bulu-bulu halus di kemaluan kita atau bulu di ketiak kita, ya, kemudian kumis kita itu dirapikannya semuanya di mana? Di rumah sebelum berangkat gitu. Karena kan nggak memungkinkan di bandara. Ya, demikian. Jadi semuanya sunnah-sunnah sebelum mandi itu, sebelum ibadah umroh itu, ya, seperti mandi wajib, kemudian membersihkan anggota tubuh kita, mencukur, kemudian potong kuku, kemudian pakai wangi-wangian, ya itu semua dipakai ketika di rumah sekalian mau berangkat ke bandara. Nah, Iya. diniatkan untuk melaksanakan Kita sunnah umroh, gitu, Bu. itu kan berangkatnya tuh jam 12. Berarti kalau kumpul di bandaranya Mm-mm. jam berapa? Berarti beberapa jam sebelum berangkat. Ya, biasanya Ibu 5 jam sebelum keberangkatan Ibu. Jadi kalau seandainya Sudah jam ada 12 kita oh berangkat, sudah ada berarti di jam bandara. jam 7 pagi sudah ada Jam di 7 bandara, pagi sudah ada di betul. bandara. Oh iya. Iya, demikian Ibu. Ya, Ya, ya terima kasih Ustadz. ada lagi? Iya, boleh nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, boleh kita lanjutkan di WhatsApp ya, di grup grup WhatsApp kita nanti bisa kita lanjutkan tanya jawabnya ataupun informasi-informasi penting lainnya akan kita sampaikan di WhatsApp grup insya Allah. Atau ada lagi yang ditanyakan mungkin? Izin Tat, Afan, Ya, silakan. mau tanya terkait prosesi sa'i ketika kita berada di Bukit Sofa maupun Bukit Marwah, ketika membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah dengan mengangkat tangan atau bagaimana ya Tat? Sesuai syariatnya seperti apa mungkin? Baik. Sesuai dengan dituntut oleh Rasulullah SAW ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya dan seterusnya, nah itu kita tidak mengangkat tangan. Nah, tapi ketika kita selesai membaca zikir tadi dan dianjurkan untuk berdoa, maka di situ kita dianjurkan, disunnahkan, dituntunkan untuk mengangkat tangan. Ya, sebagaimana kita berdoa minta ke Allah, maka kita dianjurkan untuk apa? Mengangkat tangan kita menghadap Ka'bah untuk memanjatkan doa dan hajat kita agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar tadi, ya la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya sampai selesai tadi, itu tidak angkat tangan. Dan angkat tangannya kapan? Ketika kita berdoa. Ya, doanya kapan? Setelah mengucapkan zikir-zikir tadi. Ya, doa. Selesai doa, kemudian kita baca lagi Allahu Akbar sampai selesai selama 3 kali. Dan kita pun berdoa di antara satu zikir ke zikir yang lainnya.
Jadi doanya itu mengangkat tangannya ketika berdoa aja, ketika zikir tadi itu tidak perlu mengangkat tangan. Demikian. Jelas ya? Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, wajazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Iya, kalau mau nanya Pak Ustadz, kalau yang nyukur rambut bola rambut botak klimis itu di sana atau di rumah Pak Ustadz? Oh, di sana Pak? Oh, di sana. Iya, di sana. Oh, siap. Iya. Iya, bukan. Paling Bukan kalau di di rumah rumah. untuk perhatikan saja ya, paling yang lain-lainnya begitu saja. Alunya atau cukur rambutnya itu di apa namanya, di barbershop ya. Di sana nanti banyak sekali tukang-tukang pangkas potong rambut, apa namanya, tiap potong rambut, dan nanti kita cukur di situ. Jadi bagus, hasilnya bagus insya Allah. Jadi bukan Siap. kita yang Ya. cukur, nanti ada tukang Iya, mencukurnya. Pak Ustadz. Itu ya 10 real aja sih, 10 Iya. real. Biasanya Siap. 10 real. Siapin Siap, aja dulu Ustadz. 10 real insya Allah. Ya, Pak Ustadz, Iya, terima kasih Ustadz. Ya. iya, sama-sama. Baik. Kalau Ada lagi pertanyaan? syukur dari Indonesia bisa nggak Ustadz? Pak Ustadz, Boleh. boleh. Boleh bawa alat cukur, bawa gunting, boleh. Tapi nanti diletakkan di di bagasi ya Bu ya, di koper yang besar, Besar. yang nanti diletakkan di bagasi. Jangan diletakkan di koper kecil yang diletakkan di Kita dikasih pesawat. kopernya baru satu, berarti dikasih apa lagi nanti tas, tas kecil. Kalau yang dari kita itu hanya tas besar aja. Nah, tas besar atau koper besar, ataupun koper kecil yang mungkin taruh di atas pesawat, yang taruh di kabin, itu nanti mungkin dari sendiri. Kalau tas kecil, tas lempang itu dari kita. Tas lempang, tas kecil untuk taruh paspor, dompet, itu dari kita nanti. Bawa tas itu Ya, misalnya tapi nanti berkaitannya dengan tadi gunting, ya, alat cukur, atau yang benda-benda tajam. Ya, simpan di tas yang besar. Ya. Maksudnya kalau misalnya bawa sendiri kan dari sini, nanti di sana biar di itu kan kalau itu bayar 10 real ya Ustadz. Iya. 10 real kalau hitungan kita sini 50.000. 50.000 ya? Iya. Kalau ibu-ibu mah nggak bayar kan? Nggak perlu Bu, Ibu potong sendiri aja. Pakai bawa gunting aja ibu-ibu nanti. Iya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan, ada yang lain? Oh, sudah 5:30 ya? Yeah. Kita persiapan maghrib, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya dan atas luangan waktu yang diberikan. Ya, alhamdulillah telah terlaksana salah satu agenda kita pra umroh, yaitu manasik, ya, dengan tujuan kita menimba ilmu, dan kita berharap semoga nanti dengan ilmu yang kita dapatkan ini kita bisa maksimal dalam melakukan ibadah, dan salah satu syarat diterimanya ibadah kita pun sudah kita lakukan, itu ibadah kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Rasulullah SAW mengatakan, ya, pelajarilah ya manasik haji dan umroh kalian dari aku, kata Nabi SAW. Nah, alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan tuntunan Rasulullah SAW dalam ibadah umroh. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari hari ini, ya, menjadikan ibadah umroh kita nanti ibadah yang mabrurah, ibadah yang umroh yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.